Baik, kami dari kelompok 3 tim 1 akan memaparkan tugas kelompok analisis isu kontemporer. Mungkin akan dijelaskan sama Ibu Rahmidah. Ya, terima kasih Ibu Ami. Ada identifikasi dan deskripsi isu aktual yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ada beberapa isu yang kami angkat. Pertama, ada aktivitas tambang emas ilegal yang menyebabkan pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan ancaman kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada kejadian luar biasa malaria menjadi masalah kesehatan sosial yang mengganggu produktivitas masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada banjir dan kerusakan ekologi yang menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekologi. Kemudian yang keempat, ada illegal fishing yang mengancam ekosistem laut, terumbu karang, biota laut, dan mata pencaharian nelayan tradisional. Next. Dari dari keempat isu tersebut, kami bikin analisis APKL-nya, yang isu aktualnya yaitu terjadinya aktivitas tambang emas ilegal pada beberapa lokasi wilayah di Kabupaten Parigi Motong, salah satunya Desa Kayuboko. Aktualnya kami beri nilai 5 karena marak di banyak kecamatan dan menjadi sorotan utama pemerintah. Kemudian problematiknya kita kasih nilai 5 karena menyebabkan pencemaran air, kerusakan hutan, dan konflik ekonomi lingkungan. Kemudian kehalayakannya dinilai 5 karena masyarakat luas terdampak dari aktivitas ini, yaitu petani, nelayan, desa sekitar, dan juga sungai. Kemudian kelayakan, kita kasih nilai 4, penanganan butuh biaya dan koordinasi, namun bisa dengan penegakan hukum dan IPR. Kemudian total skornya kita kasih 19, mendapat peringkat pertama. Kemudian yang kedua, KLB malaria, terjadi di bulan Agustus 2025 ini dengan banyak kasus. Kemudian problematiknya dikasih nilai 4 karena mengganggu kesehatan dan produktivitas, resiko kematian, dan pada kelompok rentan. Kemudian kekhalayakan dikasih nilai 4 karena banyak desa terdampak, terutama wilayah rawa dan banjir. Kemudian kelayakan dikasih nilai 4, penanganan bisa dilakukan melalui fogging, memakai kelambu atau surveillance, dan butuh konsistensi pada pelaksanaannya. Dikasih total skor 17 dengan peringkat kedua. Kemudian yang ketiga, terjadinya banjir dan kerusakan ekologi pada setiap musim hujan. Aktualnya kita kasih nilai 4, kejadian berulang pada setiap musim hujan di beberapa desa. Kemudian problematik dikasih nilai 4 karena rusaknya infrastruktur rumah, sawah, dan kerugian ekonomi. Kemudian kehalayakan 4, terdapat masyarakat di desa rawan banjir, puluhan hingga ratusan kakak tiap kejadian. Kemudian kelayakan mendapat nilai 3, penanganan yang sulit dijangka panjang, butuh tata ruang, reboisasi, dan normalisasi sungai, dengan total skor 15, mendapat peringkat ketiga. Kemudian yang keempat, maraknya aksi illegal fishing. Aktualnya dikasih nilai 3, masih marak terdapat di Teluk Tomini, terutama bom ikan atau potas. Kemudian problematiknya dikasih nilai 4 karena merusak ekosistem laut dan mengurangi pendapatan nelayan. Kehalayakannya dikasih nilai 3, dampak lebih pada desa pesisir dan nelayan kecil. Kemudian kelayakannya mendapat nilai 3, penanganan khusus melalui pengawasan dan pemberdayaan nelayan, tapi butuh waktu dan kesadaran. Total skor 13, mendapat peringkat ke-4. Untuk slide selanjutnya kita kasih ke host kembali. Terima kasih, Kak Rahmidah. Selanjutnya, analisis selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Fikran. Next, di USG, ya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi selesai dari analisis APKL tadi, kita langsung ke analisis USG. Jadi isu aktualnya itu
terjadi aktivitas tambang emas legal pada beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, salah satunya Desa Kayu Boko. Untuk urgensinya kita kasih nilai 5 karena terbitnya instruksi gubernur dan prioritas 100 hari kerja yang harus ditangani. Indikator eh, seriusness kita kasih nilai 5 karena dia merusak ekologi, kesehatan, ekonomi, dan potensi konflik sosial. Grow. Kita kasih nilai 5 juga. Jika dibiarkan akan semakin meluas, merusak sungai dan hutan, serta mengakar jadi mata pencarian ilegal. Jadi skornya itu ada 15. Kemudian meningkatnya kasus luar biasa malaria. Untuk urgensinya kita kasih nilai 5. Status KLB resmi Agustus 2025 butuh penanganan segera. Serius seriusnessnya kita kasih 4. eh, Ancaman kesehatan serius terutama kelompok rentan ibu hamil dan anak-anak. Grow kita kasih nilai 4. Potensinya meluas jika lingkungan tetap rawan nyamuk dan pencegahan tidak konsisten. Skornya itu 13. Kemudian terjadinya banjir dan kerusakan ekologi setiap musim hujan pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Untuk urgensinya kita kasih nilai 4. Kejadiannya berulang tiap musim hujan butuh penanganan cepat tiap darurat. Untuk seriousnessnya kita kasih nilai 4. Dampak seriusnya rusaknya infrastruktur, sawah, rumah, dan kerugian ekonomi. Grow kita kasih nilai 3. Cenderung berulang musiman bisa memburuk jika tata ruang dan hutan tidak diperbaiki. Skornya kita kasih nilai 11. Saya kembalikan ke Ibu Afni. Akhirnya Bu, Selanjutnya saya akan jelaskan. Next. Baik, selanjutnya dianalisis melalui diagram dari USG tadi, dianalisis melalui diagram fishbone, di mana isu yang kami pilih adalah terjadinya aktivitas tambang emas ilegal pada beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, di mana salah satu desa yang menjadi tempat tambang yaitu Desa Kayu Boko. Berdasarkan manpower, di sini minimnya pengawasan aparat, kemudian oknum terlibat, lapangan kerja yang terbatas, dan kurangnya kesadaran hukum. Kemudian di bawahnya material, alat berat yang mudah masuk, peredaran bahan kimia berbahaya ini yang mudah didapat untuk memisahkan emas dari batuan, kemudian tidak adanya fasilitas tambang rakyat yang legal. Metodenya penindakan hukum masih sporadis, hanya saat ada operasi gabungan, tapi tidak berkelanjutan, edukasi minim, metode galian yang merusak, dan tidak adanya izin resmi. Milieu atau lingkungan, harga emas yang tinggi, lokasi kaya emas, akses jalan yang mudah dilewati, wilayah luas sehingga pengawasan lemah, tekanan ekonomi masyarakat sekitar desa. Sehingga penyebab masalahnya terjadinya aktivitas tambang emas ilegal pada beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, salah satunya Desa Kayu Boko. Next. Selanjutnya ada gagasan pemecahan isu, di mana pertama adalah persiapan kegiatan, kedua sosialisasi bahaya penambangan tambang ilegal, ketiga penguatan pengawasan lapangan, keempat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang kelima publikasi dan evaluasi kegiatan. Next. Untuk kegiatan pertama pada kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan, di mana tahapan kegiatan ini yang pertama adalah mengumpulkan data lapangan dan referensi. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan dan koordinasi awal dengan stakeholder. Yang ketiga, identifikasi lokasi desa Kayu Boko, di mana output dari hasil kegiatan ini merupakan dokumen rencana kegiatan dan data pendukung aktualisasi. Penerapan dalam nilai berakhlak, yaitu yang pertama kompeten, loyal, dan kolaboratif. Adapun kontribusi
pada visi dan misi organisasi, terkhusus di Kabupaten Parigi Motong, yaitu mendukung misi daerah dalam tata kelola SDA yang berkelanjutan, penguatan nilai dalam organisasi, membangun budaya kerja berbasis data dan koordinasi. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Mega. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tahap kegiatan yang kedua, yaitu sosialisasi bahaya penambang emas tanpa izin. Tahapan kegiatannya yang pertama, penyusunan materi sosialisasi. Yang kedua, pelaksanaan pertemuan desa. Yang ketiga, edukasi dampak lingkungan sosial dan hukum. Outputnya atau hasil kegiatannya, masyarakat lebih memahami risiko tambang ilegal dan alternatif mata pencaharian. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu harmonis, loyal, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi Kabupaten Parigi Motong, yaitu mendukung misi peningkatan pembangunan sosial budaya dan ekologi masyarakat atau gerbang desaku. Penguatan nilai organisasi, yaitu memperkuat budaya organisasi yang peduli masyarakat dan lingkungan. Next. Kegiatan yang ketiga, yaitu penguatan pengawasan lapangan. Tahapan kegiatannya yang pertama, pembentukan tim terpadu, Delha, aparat, tokoh masyarakat. Yang kedua, patroli rutin ke lokasi tambang. Yang ketiga, penyusunan laporan hasil pengawasan. Untuk hasil kegiatannya yaitu aktivitas tambang ilegal menurun dan ada kesadaran kolektif menjaga lingkungan. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi, yaitu mendukung misi penegakan aturan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan nilai organisasinya, yaitu menanamkan budaya kerja sama lintas sektor dan transparansi. Oke, yang selanjutnya kegiatan keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahapan kegiatannya yang pertama, identifikasi potensi usaha alternatif, yaitu pertanian UMKM. Yang kedua, pelatihan keterampilan dan akses modal. Yang ketiga, pendampingan usaha berkelanjutan. Untuk outputnya, terciptanya sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat terdampak. Untuk keterkaitan nilai berakhlak, yaitu adaptif, kompeten, kolaboratif, berorientasi pada pelayanan. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi, yaitu mendukung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan nilai organisasinya yaitu menumbuhkan budaya organisasi yang adaptif dan solutif. Oke, next. Kegiatan yang kelima, publikasi dan evaluasi kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, penyusunan laporan hasil kegiatan. Yang kedua, publikasi hasil melalui media internal atau eksternal. Yang ketiga, penyampaian rekomendasi kebijakan ke pemerintah daerah. Untuk hasil kegiatannya, laporan aktualisasi tersedia sebagai dasar pengambilan kebijakan. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi visi dan misi organisasi, mendukung misi tata kelola pemerintah yang transparan. Untuk penguatan nilai organisasinya, memperkuat budaya akuntabilitas dan profesionalisme ASN. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan tugas dari kelompok 3 tim 1. Terima kasih banyak kelompok 1 atas pemaparannya. Silakan kelompok 2. Tapi teman-teman untuk presentasi kami ada kami dikirimkan di grup. Mungkin ada yang bisa share link.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tabe izin Pak untuk mempresentasikan. Tabe Pak izin untuk mempresentasikan. Ya, silakan, silakan. Oh iya, baiklah. Kami dari kelompok 3, tim 2, mohon dimundur sedikit slide-nya. Untuk nama-nama kami ada saya, ada Inka Banita Seru, ada Farid Bastian Ibrahim, Nilo Eka Widiantari, dan juga Abdul Khairman Syakulas. Selanjutnya, di mana isu yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Parigi Motong. Adapun beberapa desa yang terlibat yaitu Desa Maliali, Desa Auma, Desa Buranga, dan juga Desa Pangi. Di mana yang bisa kita ketahui sama-sama bahwa dana desa itu adalah salah satu program pemerintah pusat yang diturunkan ke beberapa pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Namun, di Kabupaten Parigi Motong ini muncul dugaan adanya penyalahgunaan dana desa tersebut, terutama di beberapa desa ini. Jadi dari Kejaksaan Negeri Parimo melakukan pemeriksaan karena ditemukan beberapa masalah serius, misalnya tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang mengindikasikan pengalihan dana yang tidak sesuai dengan anggaran. Lanjut, dampak yang dampak yang ditimbulkan apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat. Warga jadi tidak percaya lagi kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah karena dananya yang seharusnya untuk pembangunan justru malah disalahgunakan. Kemudian poin kedua yaitu terhambatnya pembangunan desa, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain karena anggaran tidak tersalurkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan juga ketimpangan sosial, di mana dana desa yang tidak tepat sasaran menyebabkan warga miskin tidak bisa mendapatkan manfaat dari program-program yang yang telah diwacanakan, sehingga kesenjangan sosial itu makin terasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian poin yang keempat, potensi konflik sosial. Terjadi ketidakadilan antara penggunaan dana desa yang bisa memicu konflik antar warga. Kemudian citra pemerintah daerah itu menjadi buruk di mata masyarakat. Selanjutnya terjadinya risiko korupsi yang makin luas, yang jika tidak segera ditindak korupsi tersebut, maka bisa menyebabkan sanksi administrasi dan juga hukum. Slide selanjutnya. Baiklah, untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Inka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram fishbone dari analisis isu yang telah kami kerjakan. Faktor penyebabnya itu ada 6. Di sini ada materials, method, machines, management, environment, sama people. Nah, dari setiap isu ini, dari setiap faktor penyebab dari isu ini sendiri, dari materials itu adalah dana yang besar, terus ada realisasi anggaran yang tidak sesuai, dan pengadaan yang tidak transparan. Dari segi metode sendiri, ada penyebabnya yaitu LPJ-nya tidak ada, pengawasan internal lemah, dan transparansi yang minim. Selanjutnya dari faktor mesin, sistem keuangan desa yang tidak optimal, tidak ada audit digital, dan data sulit diakses oleh publik. Ini sama kayak metode tadi yang transparansinya minim. Terus dari segi manajemen ada pengawasan dinas pemberdayaan masyarakat desa yang lemah, tidak ada sanksi yang tegas, dan koordinasi buruk di lingkup pemerintahan desanya. Selanjutnya dari environment atau lingkungan itu budaya tertutup, warga yang pasif atau tidak pedulian, terus tekanan politik dari atasan mungkin. Selanjutnya dari people sendiri, ini ada di materi korupsi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sumber daya manusianya yang lemah, ada niat buruk, dan partisipasi warga yang rendah.
Dari keseluruhan faktor ini menyebabkan dugaan ini penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Parigi Motong. Sekian selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bastian. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk rekomendasi penyelesaiannya, yang pertama, aspek hukum dan penegakan, proses hukum atau sanksi tegas, aspek hukum dan penegakan. Yang pertama, melanjutkan proses hukum bagi desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa, termasuk pengembalian kerugian negara. Yang kedua, penerapan sanksi tegas, pidana maupun administrasi, agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga, pendampingan hukum preventif oleh kejaksaan, jaksa garda desa, agar aparat desa mendapat edukasi hukum sebelum mengelola anggaran. Yang kedua, ada aspek transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, publikasi penggunaan dana desa melalui baliho, papan informasi, atau website resmi desa, agar masyarakat bisa mengawasi. Yang kedua, wajibkan LPJ tahunan dipublikasikan, bukan hanya disimpan untuk laporan formal. Dan yang ketiga, ada aspek pengawasan, yang meliputi penguatan peran inspektorat dan dinas PMD untuk melakukan audit berkala. Kemudian ada optimalisasi fungsi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pengawas langsung di desa. Dan ada mekanisme pengaduan masyarakat. Dan yang keempat, ada aspek kapasitas aparat desa, yang meliputi pelatihan keuangan desa secara rutin agar aparat memahami aturan pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada pendampingan teknis oleh tenaga ahli tata kelola keuangan desa, dan ada evaluasi berkala kinerja aparat desa. Dan yang terakhir ada aspek partisipasi masyarakat, yang meliputi meningkatkan musyawarah desa agar warga ikut menentukan prioritas penggunaan dana desa, mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan, edukasi masyarakat tentang hak mereka dalam mengawasi penggunaan dana publik. Baik, selanjutnya bisa saya serahkan kepada Ibu Inca. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan untuk tabel kegiatan penyelesaian isu. Di sini ada 5 kegiatan penyelesaian isu. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dana desa oleh kejaksaan, di mana tahapan kegiatannya itu adalah identifikasi dana desa, pemanggilan saksi, dan audit penggunaan dana desa serta alokasi dana desa. Output atau hasil kegiatannya yaitu laporan hasil pemeriksaan hukum dan daftar temuan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dan kompeten. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola, di mana kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Parigi Motong, yaitu Parigi Motong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, bertumpu gerbang, gerakan membangun desa, serta misi pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Parigi Motong, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian penguatan nilai organisasi, kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada Kabupaten Parigi Motong. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah penguatan transparansi dana desa, di mana tahapan kegiatannya ada 3, yaitu publikasi LPJ tahunan,
pemasangan baliho informasi anggaran, dan sosialisasi keterbukaan, di mana output atau hasil kegiatannya adalah laporan keuangan terbuka dan dapat diakses masyarakat. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dan harmonis. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Parigi Motong, yaitu Parigi Motong maju, mandiri, dan berkelanjutan, bertumpu gerbang gerakan membangun desa, serta misi pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Parigi Motong. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu menguatkan nilai berakhlak pada Kabupaten Parigi Motong. Kegiatan yang kelima adalah kegiatan yang ketiga adalah pengawasan internal dan eksternal, di mana tahapan kegiatannya adalah monitoring oleh Inspektorat dan Dinas PMD, optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa, dan mekanisme pengaduan warga. Kemudian untuk output atau hasilnya adalah mekanisme pengawasan berjalan dan adanya kontrol sosial. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah akuntabel, kompeten dan kolaboratif. Kontribusinya itu sama pencapaian visi Kabupaten Parigi Motong, yaitu Parigi Motong maju, mandiri, dan berkelanjutan, bertumpu gerbang gerakan membangun desa, serta misi pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Parigi Motong. Kemudian untuk penguatan organisasinya, penguatan nilai berakhlak pada Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairmansyah Kulas, Bapak Khairmansyah Kulas. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Berikutnya kegiatan keempat, peningkatan kapasitas aparat desa. Tahapan kegiatannya ada 3, pelatihan tata kelola keuangan, pendampingan teknis penggunaan SIS PUDES, evaluasi kinerja berkala, kemudian output hasil kegiatan aparat desa lebih paham aturan dan tata kelola keuangan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Parigi Motong, yaitu Parigi Motong maju, mandiri dan berkelanjutan, bertumpu gerbang gerakan membangun desa, serta misi pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Parigi Motong, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Penguatan nilai organisasi. Kegiatan menguatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif pada Kabupaten Parigi Motong. Kegiatan kelima, pemberdayaan partisipasi masyarakat. Tahapan kegiatan, musyawarah. Pertama, musyawarah desa tentang prioritas dana desa. 2, keterlibatan tokoh masyarakat. 3, edukasi warga tentang hak pengawasan. Output hasil kegiatan, masyarakat aktif dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Keterkaitan substansi mata pelatihan, 1, akuntabel, 2, kompeten, 3, harmonis, 4, loyal, 5, kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Parigi Motong, yaitu Parigi Motong maju, mandiri, dan berkelanjutan, bertumpu gerbang gerakan membangun desa, serta misi pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Parigi Motong, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif pada Kabupaten Parigi Motong. Ya, saya kembalikan.
Ya, baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 3, tim 2. Ibu, terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu ya, terkait penugasan kelompok tadi. Jadi Bapak Ibu itu bukan sekedar, tapi exercise untuk Bapak Ibu, latihan untuk kayak tadi di kelompok 1 sudah menggunakan analisis APKL, kemudian USG, kemudian eh, mencari identifikasi penyebab masalah menggunakan fishbone. Jadi kelompok 1. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ini exercise ya, exercise untuk Bapak Ibu supaya terbiasa dengan alat analisis. Cuman ada beberapa hal, mungkin boleh Ibu Afni ditampilkan dulu di APKL-nya boleh? Oh iya, Pak Riki, boleh di-share. Oke, ini APKL-nya ya. Nah, coba next di USG-nya. Oke, kembali ke APKL. Jadi dua alat analisis ini, coba kembali ke APKL, Bapak Ibu. Pak Riki. Oke. Nah, ini cara memvalidasi atau mencari isu prioritas. Jadi menggunakan alat analisis APKL dengan melihat keaktualan dari permasalahan atau isu, kemudian problematika dalam isu, kekalayakan, kemudian kelayakan. Kekalayakan ini efek kepada luasnya ya. Kemudian layak untuk dijadikan isu-isu itu eh, L-nya yang terakhir, layak ya. Jadi APKL. Kemudian Bapak Ibu ini exercise. Kenapa saya bilang exercise? Karena Bapak Ibu akan menggunakan ini nanti pada saat membuat rancangan aktualisasi. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bertanya dari mana angka 54321. Nah, 54321 ini adalah skala Likert, Bapak Ibu. Oke, skala Likert. Boleh menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian boleh juga menggunakan keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oke, kemudian Bapak Ibu, setelah mendapatkan isu yang prioritas dengan menggunakan alat analisis APKL ini, Bapak Ibu, jadi di ranking, istilahnya di ranking ya, nilai tertinggi menjadi isu prioritas yang akan diselesaikan. Nah, itu fungsi dari APKL. Nah, kemudian setelah APKL ada USG. Kalau di layarnya Bapak Ibu ini, total skor yang diperoleh masing-masing isu, 19, 17, 15, 13. Nah, kalau posisi angkanya atau total skornya begini, tidak perlu menggunakan alat analisis USG. Kenapa? Karena tinggal mengambil isu skor yang paling tinggi. Jadi 19. Nah, kapan menggunakan USG? USG digunakan Bapak Ibu pada saat ada 2 atau lebih masalah yang memiliki total skor yang sama. Oke? Jadi misal isu pertama 19, isu kedua juga 19, maka digunakanlah alat analisis USG. Oke? Jadi USG digunakan nanti pada saat ada isu yang memiliki total skor yang sama. Jadi paham sampai sini Bapak Ibu? Oke? Jadi ini exercise buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti pada saat menyusun rancangan aktualisasi tidak salah menggunakan alat analisis. Oke? Next Pak Riki ke fishbone. Ini fishbone. Jadi tadi didapatlah isu prioritasnya adalah terjadinya aktivitas tambang ilegal pada beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Salah satunya adalah Desa Kayuboko. Nah,
Berdasarkan isu prioritas ini, dicarilah pejabatnya menggunakan fishbone. Nah, yang diambil dari sini adalah metode, kemudian manpower, manpower, kemudian material, kemudian lingkungannya. Ada 4. Nah, tulang-tulang ikan ini masing-masing ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Macam-macam. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, penyebab inilah yang Bapak Ibu buatkan gagasan solusi ide kreatif. Coba di next, Bapak Ibu. Harusnya gagasan pemecahan isu itu berdasarkan fishbone. Misal, kembali Pak Riki, fishbone. Nah, misal kita ambil pertama di manpower, ada pengawasan aparat minim. Kira-kira Bapak Ibu apa solusi kalau rendahnya pengawasan dari aparat? Coba. Jadi dibuat dalam tabel. Jadi permasalahan manpower pertama, pengawasan aparat minim, di sebelahnya gagasan kreatifnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu menuliskan pengawasan aparat minim, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan meningkatkan pengawasan oleh aparat? Oke, kemudian terus Bapak Ibu ada oknum yang terlibat. Permasalahannya adalah, penyebabnya adalah ada oknum yang terlibat. Kira-kira apa gagasan solutifnya atau ide kreatifnya dari oknum yang terlibat? Kira-kira apa gagasannya? Kemudian lapangan kerja terbatas. Nah, kalau penyebabnya adalah lapangan kerja terbatas, maka ide gagasan kreatifnya adalah apa? Membuka lapangan kerja baru atau bagaimana kira-kira? Oke, dan seterusnya. Nah, itulah gagasan mencari gagasan ide solusi kreatif dari penyebab masalah. Oke, biasanya dalam bentuk tabel. Nah, ini kan totalnya kalau dijumlah ini 1, 2, 3, 4, 7, 11, 16. Ada 16 penyebab masalah berdasarkan tulangnya, Bapak Ibu. Maka ada 16 juga solusi kreatif dari Bapak Ibu berdasarkan tulang ikan ini. Nah, dari 16 ide solusi kreatif ini, bingung kita mau ambil yang mana. Maka digunakanlah alat taktis yang disebut dengan alat taktis McNamara. Kemarin di agenda 1 ada diajar, Bapak Ibu. McNamara. Nah, boleh sekarang Bapak Ibu coba cek di Google. McNamara. McNamara. Silakan, saya persilakan. Nah, itu fungsinya alat analisis yang fungsinya untuk mencari ide gagasan kreatif yang efisien, cepat, dan murah. Boleh dicek. Nah, dari 16 ini ditapislah menggunakan McNamara. Sudah ada, Bapak Ibu? Silakan di bawah ini boleh dibacakan. Belum dapat, boleh di... McNamara. Oke, sabar. Itu tulisannya di kolom chat. Di kolom chat. McNamara. Jadi kalau di tulang ikan ini penyebabnya ada 4, maka ide solusi gagasan kreatifnya juga itu ada 4. Nah, dari 4 ini tidak mungkin Bapak Ibu laksanakan semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau dalam latsar untuk aktualisasinya hanya diberi waktu 30 hari. Maka kita cari mana ide gagasan solutif yang paling murah, efisien, efektif untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari. Maka digunakanlah analisis atau alat taktis ide gagasan solusi kreatif menggunakan McNamara. Nah,
didapatlah satu ide gagasan solutif yang Bapak Ibu akan gunakan untuk memecahkan masalah terjadinya aktivitas tambang ilegal pada beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, salah satunya Desa Kariboko. Nah, ide gagasan solutif inilah yang Bapak Ibu kemudian jabarkan menjadi, coba di next, menjadi beberapa tahapan, mulai dari tahapan persiapan, penguatan pengawasan lapangan, publikasi, dan seterusnya. Begitu kira-kira cara membuat rancangan aktualisasi. Jadi ini exercise mendahului dari pembelajarannya Bapak Ibu ya. Paling tidak Bapak Ibu tahu dulu penggunaan alat-alat analisis. Jadi isu itu adalah sebuah keadaan yang berpotensi menjadi sebuah masalah. Itu adalah isu, pengertian dari isu. Kemudian masalah adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau adanya gap antara target dan realisasi. Itu adalah permasalahan, pengertian dari permasalahan. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita berdasarkan isu aktual yang sifatnya kontemporer atau nasional, maka nanti Bapak Ibu dalam membuat rancangan aktualisasi, silakan Bapak Ibu cari isu atau permasalahan yang sesuai dengan jabatannya Bapak Ibu masing-masing. Oke? Nah, setelah banyak ini, lihat tupoksinya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ternyata banyak, isunya ada 12. Saya mau angkat yang mana ya? Maka digunakanlah APKL, di ranking. Oke? Setelah di ranking, dapat misal 2 yang sama nilainya, sama-sama angka 20. Maka kita gunakanlah USG, didapatlah satu isu prioritas. Nah, kalau isunya sudah ditahu penyebabnya, boleh menggunakan alat analisis SWOT, SWOT atau SOAR atau SOAR. Tapi kalau belum ditahu penyebabnya, maka Bapak Ibu silahkan menggunakan alat analisis penyebab masalah fishbone. Oke? Nah, dilihat dari manusianya, metodenya, money, mesin, material, environment, atau value, terserah. Jadi dicarikan penyebabnya. Nah, didapatlah penyebabnya semua. Misal ada 10 penyebabnya, maka ke-10 penyebab ini Bapak Ibu pecahkan dengan memberikan ide gagasan solusi kreatif. Kalau 10 masalah penyebabnya, maka 10 juga ide gagasannya. Nah, didapat 10 ide gagasan, kita bingung nih carinya, pengen pakai yang mana gagasannya. Maka kita gunakanlah McNamara. Oke, McNamara, kemudian didapatlah satu yang memungkinkan untuk dilaksanakan selama 30 hari, dibuatlah menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Oke? Nah, misal dibuat edukasi bagi masyarakat. Nah, tahapan kegiatannya pertama persiapan bahan. Nah, kira-kira begini yang di slide. Oke? Tapi yang pertama itu tahapan persiapan selalu konsultasi dengan mentor dulu. Nah, sisanya sama, sudah betul ini ke belakang ini sama semua. Persiapan kegiatan sampai ke belakang. Oke? Itulah yang jadinya nanti output rancangan aktualisasinya Bapak Ibu. Oke? Nah, boleh, sudah boleh Pak Riki share screen-nya. Sudah boleh stop. Oke, thank you. Jadi Bapak Ibu ini exercise yang mendahului daripada materinya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terbiasa dulu membuat tugas dengan menggunakan alat analisis APKL, USG, Fishbone, dan McNamara. Oke? Nah, ada banyak sebenarnya. Kalau untuk penyebab masalah, mencari tahu identifikasi penyebab masalah itu bukan cuma fishbone Bapak Ibu, ada banyak. Bisa menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian boleh juga menggunakan SOAR, tapi yang paling sering digunakan adalah analisis fishbone. Oke? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap tahapan-tahapan nanti yang dibuat itu dikaitkan dengan agenda 2, portfolio ASN berahlak. Pertama saya konsultasi kepada mentor. Ini termasuk berkaitan dengan nilai, misal loyal, akuntabel, dengan kolaboratif, serta harmonis. Oke? Nah, setiap kegiatan ada hubungannya dengan core value ASN berakhir. Nah, itulah pembelajaran tugas agendanya Bapak Ibu hari ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Pak. Pak Riki.
Pak, untuk memberikan nilai pada PKL itu apakah perlu kita berkonsultasi dengan mentor? Tidak perlu, cukup pengamatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh menggunakan skala Likert 1 sampai 5. 1 itu rendah, 5 itu sangat tinggi. Kemudian boleh menggunakan keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oke, jadi pilihannya ada dua, boleh skala Likert, bisa skala Likert berupa angka atau range angka, atau boleh dengan menggunakan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi cukup Pak Riki atau Bapak Ibu sekalian, cukup Pak Riki, pengamatannya Pak Riki bagaimana kira-kira? Oke, jadi dituliskan berdasarkan pengamatan penulis, kira-kira begitu. Harusnya kalau secara penelitian Bapak Ibu, skala Likert muncul itu maka akan ada kuesioner. Tapi kan tidak mungkin Bapak Ibu buat kuesioner, nanti saya kepala nanti kan. Maka pengamatan langsung saja. Karena menjadi bagian tugasnya Bapak Ibu. Tupoksinya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang lebih. Oke? Itu Bapak Ibu nanti rencana pakai kuesioner ya? Nanti diolah pakai SPSS. Oh tidak berani. Saya kira ada yang berani Bapak Ibu. Harus belajar menulis Bapak Ibu. Kalau kami Widya Suara, itu ada namanya karya tulis ilmiah. Kalau setiap mulai jenjang dari jabatan udah ke, misalnya dari jabatan pertama ke muda ke madya ke, itu ada namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ada beberapa hal kriteria itu termasuk penggunaan kuesioner, pengolahan data. Sama dengan Bapak Ibu. Hari ini rancangan aktualisasi itu seperti kayak karya tulis ilmiah. Jadi boleh ini saya benarkan ya Bapak Ibu menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, boleh. Yang penting tidak di copy paste. Oke, jadi referensi boleh. Tapi tidak boleh di copy paste. Kenapa? Pembiasaannya Bapak Ibu. Karena kalau di lembaga administrasi negara Republik Indonesia di LAN, di pusat Bapak Ibu, ada namanya maternity, eternity atau similarity. Kesamaan antara kecerdasan buatan dengan tulisannya Bapak Ibu. Itu tidak boleh melebihi dari 30%. Kalau di S1 namanya plagiarisme ya. Ya, plagiarisme ya. Tidak boleh melebihi 30%. Sama dengan penulisan karya tulis ilmiah. Tapi boleh jadi referensi. Walaupun ditulis, buatkan saya latar belakang boleh Bapak Ibu, tapi ditulis ulang, jangan di copy paste. Jadi dibiasakan supaya Bapak Ibu tidak ketergantungan dengan ChatGPT, Gemini, oke? Itu saja Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu cukup untuk exercise-nya Bapak Ibu, penggunaan alat analisis supaya Bapak Ibu terbiasa. Jadi sebenarnya tugas kelompok ini akan jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas individu. Serius Bapak Ibu. Iya kan? Ada yang sadar itu Bapak Ibu? Jadi sama saja. Jadi harusnya tugas individu dikerja, masing-masing store satu orang satu isu, maka jadilah tugas kelompok. Oke? Nah, usahakan konsisten dengan isunya Bapak Ibu. Setiap penugasan nanti gunakan tugas ini di agenda 3 juga begitu, kemudian di agenda coaching agenda juga begitu, ya, supaya nanti konsisten Bapak Ibu tidak seperti dikejar-kejar untuk menulis atau mencari isu lagi. Oke? Gitu caranya. Jadi itu strategi pembelajaran pelatihan dasar CPNS. Jadi mulai dari tugas hari pertama, agenda pertama sampai agenda 3 dan 4 konsisten dengan isu yang diambil, maka itu bisa jadi rancangan aktualisasinya Bapak Ibu. Ada berapa teman-teman saya perhatikan begitu. Jadi disuruh cari isu kontemporer, dia masukkan isunya di jabatannya. Kemudian dia paparkan ke WI-nya, kemudian dia bahas, dapat beberapa masukan dari WI, dia tulis, dia perbaiki, kemudian masuk lagi di agenda 2, dia bahas lagi dengan isu yang sama, penggunaan APKL-nya McNamara, masuk di agenda 3 juga untuk Smart ASN-nya, keterkaitannya dia bahas lagi. Pas penghujung selesai, dia punya tinggal di copy paste saja masuk, disusun rapi, sesuai sistematika, selesai rancangan aktualisasi. Oke? Itu exercise Bapak Ibu. Jangan kasih tahu orang. Oke Bapak Ibu. Ada lagi yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Bapak, saya mau bertanya. Kalau APKL sama USG itu berarti dipakai salah satunya, Bapak?
Bisa dipakai dua-dua di saat yang bersamaan, bisa cuma salah satunya, yaitu APKL. Kapan dipakai dua-dua? Ketika dinilai APKL ada nilainya yang sama. Misal isu 1-2 sama-sama 20. Kan di ranking nih, masa dua ranking satu kan tidak mungkin. Maka dicarilah lagi isu prioritasnya menggunakan USG. Jadi di antara dua itu dipilih lagi satu dengan menggunakan USG. Kalau langsung pakai USG itu tidak bisa Bapak, karena saya kan sudah dapat 3 isu aktual. Jadi saya analisis pakai USG saja. Atau harus APKL Pakai itu? APKL dulu. Oh, iya Bapak. Oke. Jadi penggunaannya analisis dulu, apa istilahnya bahasa, kalau bahasa kerennya scanning environmental, lakukan scanning di lingkungan pekerjaannya Bapak Ibu. Apa yang di scanning, cari isu atau permasalahan sebanyak-banyaknya. Kemudian ditapis, kan tidak mungkin semuanya dia jadikan rancangan aktualisasi. Ditapis menggunakan apa? Menggunakan APKL. Nah, pada saat menggunakan APKL terdapat dua isu yang prioritas nilainya sama, 20-20, maka ditapislah menjadi satu lagi menggunakan USG. Setelah USG, dilihat apakah isu yang Bapak Ibu angkat atau permasalahan yang Bapak Ibu angkat ini sudah diketahui penyebabnya atau belum. Kalau penyebabnya sudah diketahui, silakan menggunakan SWOT atau SOR dan seterusnya. Mind mapping, silakan. Tapi kalau belum diketahui penyebabnya, silakan menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Oke? Nah, di tulangnya itu berdasarkan identifikasi masalahnya, misal ada 10, maka Bapak Ibu buatkan juga 10 gagasan solutif ide kreatifnya Bapak Ibu untuk menyelesaikan 10 penyebab tadi. Oke, setelah dapat 10 ide gagasan solutifnya, Bapak Ibu kan memilih nih, tidak mungkin 10-10-nya Bapak Ibu mau laksanakan. Boleh 10-10-nya kalau mampu, tapi kan kita lihat efisiensi waktu karena Bapak Ibu aktualisasi nanti itu hanya 30 hari. Maka dipilihlah 1 dari 10 ide gagasan solutif ini dengan menggunakan McNamara. Nah, setelah didapat satu ide gagasan, dibuat tahapannya supaya terlaksana. Mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring. Dibuatkan rincian subtahapan kegiatan. Jadi deh perancangan aktualisasinya Bapak Ibu. Oke? Jadi USG dan APKL dan USG bisa digunakan bersamaan atau salah satunya. Tapi kalau salah satunya cuma APKL, tidak bisa langsung USG. Oke? Lagi, Ibu Eka? Sudah Bapak, sudah paham. Oke, thank you. Jadi silahkan dirancang-rancang memang Bapak Ibu, di scanning memang berdasarkan tugas fungsinya Bapak Ibu. Ada yang penempatannya belum sesuai dengan jabatannya? Sesuai jabatan semua? Kalau di sini di kelompok ini sudah sesuai jabatan semua, Pak. Sudah. Oh, Ibu dokter? Hah? Sudah di puskesmas kan? Iya, Pak. Oke, sudah berarti sudah semua. Atau ada yang ditempatkan di Brimo? Ada? Di 711 mungkin? Izin, Ibu saya Ika? kan penempatannya sudah sesuai di bidang pariwisata, tapi tupoksi saya sebagai seorang penerjemah untuk program ini belum ada sama sekali, Pak. Jadi itu kira-kira seperti apa ininya, Pak? Karena kan ada tupoksi yang sesuai rancangan aktualisasi untuk Tidak mesti sesuai dengan tupoksinya Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu hari ini kan belum penempatan. Masih diperbantukan di bidang A, bidang B, bidang C. Nah, ketika ditempatkan di bidang A, misal di bagian umum, tapi hari ini sebagai fungsional auditor, misal, tapi masih diperbantukan di bagian umum. Nah, maka isu yang diangkat itu terkait dengan bagian umum. Oke? Jadi tidak mesti sesuai dengan jabatan. Tidak bingung Bapak Ibu. baik, terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanyakan? Ini kayak sudah belajar agenda, coaching agenda kita Bapak Ibu. Iya, melengkapi, tapi bolehlah, tidak ada masalah. Nah, tahapan-tahapan kegiatan yang Bapak Ibu buat nanti untuk rancangan aktualisasi, itulah yang Bapak Ibu nanti buatkan atau kaitkan dengan core value ASN berakhlak.
Oke, minimal 4. Di satu subtahapan kegiatan minimal 4 nilai berakhlak. Jadi diterapkan nilai berakhlak di semua subtahapan kegiatan. Nah, itu pembelajaran hari ini. Jadi mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya pengenalan, exercise buat Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan habituasi. Kalau kemarin ada ceramah overview latar, ada disebut habituasi. Habituasi itu bahasa Parigi. Kalau bahasa Indonesia artinya itu pengenalan nilai-nilai. Oke. Setelah Bapak Ibu kenal nilainya agenda 1, agenda 2, agenda 3, maka Bapak Ibu sudah secara teori, sudah mantap secara teori, maka Bapak Ibu implementasikanlah di tempat Bapak Ibu bekerja. Itulah yang disebut dengan aktualisasi. Oke? Keren ya, keren sekali Lan bikin kurikulum Bapak Ibu. Nyambung-nyambung. Oke Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu mau dipertanyakan? Silakan, bebas mau mana. Siapa? Oh, Bapak Ibu dokter, silakan Ibu dokter. Tapi pertanyaan saya simpel, jadi kalau misalnya analisis untuk penyebab isu yang paling bagus dia Bonfish diagram Bapak ya, yang paling bagus. Bebas. Yang mana menurut Ibu dokter bagus atau mau dipakai bebas. Ada Bonfish diagram, SOAR, mind mapping, pohon masalah, banyak. Ada 17 kalau tidak salah. Tapi Berarti yang paling sering digunakan fishbone. Iya bisa. Iya, apa soalnya kalau analisis penapisan isu yang paling bagus saya dengar katanya APKL, Pak. Oke, betul. Oh iya. Itu saja, Pak. Iya, Ibu dokter, aman. Ada banyak alat analisis, ada 17 kalau nggak salah. Banyak sekali. Ada Stephen McKinsey, apa? Ya, 7S McKinsey. Pokoknya banyak. Jadi belajar buat karya-karya tulis ilmiah. Jadi yang hal-hal begini itu Bapak Ibu bukan cuma di latsar. Nanti kalau setelah latsar 100%, silahkan buat begini-begini lagi. Paparkan ke pimpinan. Pak, saya ada ide. Untuk permasalahan di kantornya kita, saya ada ide. Ini Pak, bahan tayangnya begini. Jadi biasakan Pak. Jadi tidak versi warkop kita kalau menyampaikan ide. Waktu saya jadi pejabat struktural, saya punya staf wajib menyampaikan ide atau menyampaikan laporan dalam bentuk bahan tayang. Itu wajib. Saya tidak mau pakai mulut melaporkan, tidak ada tanda tangan, tidak ada apa, saya tidak mau. Oke, karena kita dalam rangka secara dinas, profesional kerja. Kan keren kan kalau staf, Pak, saya ada ide kayak di perusahaan-perusahaan begitu. Siapa yang punya pengalaman di perusahaan? Ada yang punya pengalaman di perusahaan? Nah, biasanya kalau di perusahaan itu menawarkan ide kepemimpinan itu menggunakan bahan tayang, punya analisis masalahnya, punya latar belakang, punya gagasan solutifnya, kemudian punya jangka waktunya, sasarannya, outputnya harus jelas. Itu kalau di swasta. Dan seharusnya sudah diterapkan juga di lingkup pemerintahan, Bapak Ibu. Nah, jadi biasakan nanti supaya Bapak Ibu terbiasa dengan ide. Jadi ibaratnya Bapak Ibu masuk latsar ini exercise dasar, Bapak Ibu diajarkan bagaimana melihat masalah, berpikir kritis, oh harusnya dia begini. Punya idenya dituangkan dalam bentuk yang sistematis. Itulah rancangan aktualisasi atau laporan aktualisasi. Oh harus ada latar belakang, harus ada bab 2-nya, bab 3 dan seterusnya, harus ada penutup dan kesimpulan. Oke? Jadi semuanya adalah latihan, Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu ikut pelatihan ini langsung bagus semua. Jadi ngapain latihan ini dibikin Bapak Ibu? Jadi wajar kalau Bapak Ibu ada salah sedikit, salah juga banyak juga tidak apa-apa. Namanya juga pelatihan. Kecuali mungkin ini yaumul hisab, mungkin tidak main ketika salah langsung masuk neraka. Oke, tapi ini aman, ini pelatihan. Oke? Apakah Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menikmati ke depan waktunya karena ini adalah pelatihan, silahkan tanya apapun terkait dengan seputaran pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Boleh, silahkan ditanya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu selesai pelatihan ini memang
punya dasar untuk melaksanakan tugasnya Bapak Ibu. Oke? Karena agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu semua hanya nilai-nilai dasar yang diajarkan kepada Bapak Ibu. Nanti setelah selesai pelatihan, baru Bapak Ibu dihadapkan dengan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang perubahannya sangat cepat. Makanya dibutuhkan Bapak Ibu ASN yang paham betul nilai bela negara, paham betul nilai core value berakhlak, membranding ASN sekarang, kemudian harus paham betul bagaimana perannya Bapak Ibu dalam pemerintahan untuk menjawab tantangan dan masalah terhadap perubahan tuntutan masyarakat hari ini. Oke? Jadi istilahnya tenaga kerja TKI yang dilatih supaya bisa jadi TKI yang jago. Cuma bedanya TKI-nya Indonesia pemerintah kan, pembantunya pemerintah dalam pelayanan. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi atau cukup hari ini? Ada yang sudah mau menyerah Bapak Ibu, sudah sakit. Ini pelatihan loh, ini bukan membocorkan soal ya Bapak Ibu, tapi lulus semua, yang penting ikuti prosedurnya. Jadi jangan tegang-tegang muka. Iya, serius Bapak Ibu. Garansi lulus Pak Fikran, apa lagi? Yang penting semua banyak dilalui. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengambil pembelajaran dari semua proses yang Bapak Ibu lalui. Mulai dari pembelajaran mandiri sampai dengan Bapak Ibu praktikan. Tinggal Bapak Ibu mau punya ilmunya atau tidak. Oke? Nah, Pak, saya mau bertanya lagi Pak tentang Ya. mengaitkan tahapan kegiatan dengan nilai aktualisasi Pak. Kan biasanya kalau mau cari 4 itu kadang susah Pak. Ada yang tidak kurang Begitu ya. nyambung begitu dengan nilainya kalau dipaksa, bagaimana Pak ya? Solusinya Pak. Makanya ini kan baru pertemuan kedua. Ya kan Bapak Ibu? Ini baru pertemuan kedua. Nanti di pertemuan ketiga selanjutnya Bapak Ibu dengan saya kita kupas satu-satu setiap nilai. Boleh begitu? Pak Riki? Nah, Boleh kalau Pak. saya jelaskan sekarang, habis bahan pertemuan ketiga saya mau bahas apa, Bapak Ibu? Nggak mungkin mau bahas kan, demo kemarin kan? Hmm. Mau bahas anggota DPR Eko Patrio, tidak mungkin. Oke? Jadi kita bahasnya nanti pas pertemuan ketiga. Boleh Bapak Ibu, hari ini exercise dulu latihan. Makanya bagus pertanyaan dari Pak Riki, bertanya Bapak, bagaimana cara mengaitkan, takutnya salah-salah nanti. Maka wajib saya sampaikan materinya di pertemuan ketiga untuk Bapak Ibu. Oke? Satu lagi Pak. Siap. Kalau kita sudah dapat isu yang tertinggi di APKL itu kan tidak wajib melanjut ke tahap analisis ke USG atau Fishbone lagi. Nah itu tidak ada Pak, tidak bermasalah dengan format laporannya nanti Pak. Atau ada format bakunya yang Oke. strukturnya Ya. begitu Pak. Oke, kalau nanti pada saat pembimbingan rancangan ada di jadwal, maka nanti setiap bidai suara itu akan pembimbing akan memberikan sistematika penulisan. Saya sudah bilang ini sudah disediakan semua Bapak Ibu kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu ikuti prosesnya lulus. Bagaimana Pak Rik? Iya kan? Itu kan yang Bapak Ibu mau dengar-dengar dari tadi kan? Jadi bagaimana sistematika penulisannya? Nanti dikirimkan Bapak Ibu. Kalau bingung nanti hubungi saya, boleh. Kalau pembimbingnya tidak kasih, saya kasih Bapak Ibu. Jadi aman. Apalagi Bapak Ibu mau tanya. Jadi ini makanya saya bilang dari tadi bocorannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sudah lulus. Tinggal menikmati prosesnya. Tergantung dari Bapak Ibu. Mau ambil pembelajarannya atau tidak. Oke? Oke Pak Riki. Aman. Nggak usah pusing. Apa PKL nanti terbiasa. Yang jadi masalah itu penentuan penggunaan alat analisis. Biasa teman-teman masih bingung. Tapi kalau sistematika penulisan, kemudian core value ASN berakhlak, smart ASN, dan manajemen ASN, itu seiring berjalan waktu, nanti dikasih semua materinya. Oke? Karena kalau saya kasih memang hari ini penjelasan terkait nilai-nilai core value ASN berakhlak, bisa-bisa pertemuan ketiga saya nganggur, Bapak Ibu. Tapi Bapak, ini pertemuan terakhir Bapak. Hari Senin kita masuk agenda 3 lagi. Untuk agenda 3 lagi? Terakhir. Kalau begitu saya kasih saja buat Bapak Ibu. Oke?
Iya, apa susah dunia ini? Sabar ya. Ini agenda 2 ya? Agenda 2 atau agenda 3? Agenda 2 ya? Agenda 2, Bapak. Ini terakhir dengan agenda 2. Tidak, bosku. Saya kasih. Apa yang tidak untuk Bapak Ibu? Gaji masih aman? Kalau tidak aman, silahkan ke rumah saya, Bapak Ibu. Saya tunggu di rumah. Kalau Bapak Ibu sedih-sedih soal uang, silahkan. Pintu rumah saya terbuka untuk Bapak Ibu. Nanti kita sedih bareng dalam rumah. Ya, karena saya juga tidak ada uangnya, Bapak Ibu. Request dari Ibu Rahmida dan Pak Riki, silakan. Di kolom chat. Saya kasih. Yang yang core value ASN berahlak kan, nilai-nilainya silahkan. Jadi cocokologi, misal tadi saya sudah sampaikan, konsultasi kepada mentor, itu masuk nilai apa kira-kira Bapak Ibu? Dari 7 itu kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu? Kolaborasi, Pak. Kolaborasi, oke. Oke. Ada lagi? Loyal, Harmonis. Pak. Harmonis, Pak. loyal. Apa lagi? Adaptif. Adaptif, nggak masuk kalau adaptif. Adaptif itu lebih kepada perubahan ya, Bapak Ibu. Kolaboratif. Kompeten, Pak. Kompeten itu pembelajaran terus-menerus. Kolaboratif. Akuntabel, Pak, karena memerlukan Akuntabel. laporan. Betul, akuntabel. Sebagai bentuk laporan kepada pimpinan. Oke? Loyal, oke. Jadi gampang kan Pak Riki kan? Ada 7, tinggal dicocokkan mana yang pas. Jadi saya ulangi, berhala itu 7 akronim. Orientasi pelayanan, kemudian, kok saya lupa. Akuntabel, harmonis, loyal, kompeten, adaptif, kolaboratif, 7. Oke, adaptif ini dalam artian Bapak Ibu, misal menyiapkan Google Drive itu kira-kira masuk dalam apa? Adaptif kan? Nah, masuk dalam adaptif. Iya, kompeten, mengembangkan diri, penggunaan teknologi. Oke? Nah, tinggal Bapak Ibu. Bahannya saya sudah kasih Bapak Ibu, silahkan dipilih-pilih nilainya. Minimal 4 setiap sub tahapan kegiatan. Bapak Ibu tahu, saya bawa ini materi udah angkatan 15 ya. 17. 17 kali Bapak Ibu. Tidak terasa. Tapi bukan justru saya lebih kuasai materinya, justru berahlak ini jadi saya lupa-lupa akronimnya. Serius nanti lihat bahan lagi Bapak Ibu. Oh, ternyata kalau keseringan dibaca bukan diingat ya, justru dilupa. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti nilai-nilainya silakan disesuaikan. Oke? Lalu sudah masuk agenda 3 ya. Pak, Oke, Pak. izin bertanya, Pak. Siapa? Ibu Mega, silakan. Mau tanya untuk teknik tapisan McNamara itu, Pak. Kan itu nanti diambil dari kita tentukan dari fishbone diagram untuk penyebab akibat itu, Pak ya. Yang metode, material, sama lingkungan. Itu kan di masing-masing 4 itu kan ada penjabaran lagi. Untuk penyebabnya itu berarti maksudnya untuk penjabaran itu kita masukkan ke McNamara atau bagaimana Pak ya? Tidak perlu penjabarannya Ibu Mega. Misal tadi, misal di manusia saya bilang pengetahuan terhadap bahaya tambang ilegal di tulangnya kan? Kira-kira apa solusinya? Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya tambang ilegal. Kira-kira Ibu Mega apa solusinya? Oke, sosialisasi mungkin Pak. Sosialisasi, betul. Sudah begitu saja dan seterusnya. Oh, berarti diambil. Jadi tidak perlu. Begitu Pak ya? Ya betul, diambil salah satunya. Ya, terima kasih Pak. Oke Bu Mega. Jadi misal arsip yang masih sulit dicari karena konvensional, kira-kira apa solusinya?
membuat penataan arsip atau kodifikasi arsip, ya kan? Arsip penataan arsip masih menggunakan metode yang konvensional. Dibuat arsip digital dengan memanfaatkan Srikandi misal. Ya kan, terus begitu. Terus kalau ada 10 penyebabnya, maka 10 Bapak Ibu buat ide gagasannya Ibu Mega. Tapi tidak usah penjabarannya dalam bentuk tabel saja. Nanti penyebab masalah, solusi kreatif dalam bentuk tabel. Oke, supaya tidak terlalu banyak. Kalau saya pembimbingnya, kalau bisa sedikit-sedikit saja Bapak Ibu. Tapi biasanya di pembimbingan rancangan siapa pembimbingnya Bapak Ibu? Belum ya, belum lihat di jadwal ya. Belum Ibu ada, Pak. Dewi, Pak. Ibu Oh, Ibu Dewi. Oh, iya. Dewi, Kalau Pak. ketiga Ibu Ibu Dewi. Dewi. Nanti sama Ibu Dewi sama dengan saya modelnya sama. Sama Ibu Dewi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Bapak, bertanya, Pak. izin bertanya. Lanjut. Siapa dulu ini? Ibu Inca dulu. Ini saya mau tanya soal tugas individu 2 yang matriks ini, yang tentang rancangan aktualisasi berakhlak kan ada kontribusi visi dan misi organisasi sama penguatan nilai organisasi. Saya masih bingung untuk pengisiannya itu seperti apa, Pak. Soalnya kalau mau dilihat nilai budaya organisasi ini sama poin-poinnya dengan ini berakhlak, Pak. Kayak kompeten, adaptif, kolaboratif, soal integritas, tanggung jawab. Itu pengisiannya dia dijabarkan atau poin per poin saja, Pak? Poin per poin saja, Ibu. Nilai organisasi kan besar. Ada nilai organisasi yang berlaku umum, ada nilai organisasi yang sifatnya di instansinya Bapak Ibu. Oke? Dinas Kesehatan sudah jelas nilai organisasi mengedepankan kesehatan. Betul kan Bapak Ibu? Nah, jadi poinnya saja. Kemudian untuk kontribusi kepada visi misi kepala daerah, silakan Bapak Ibu baca visi misinya Kabupaten Parigi Motong saat ini. Oke, disesuaikan. Kira-kira Bapak Ibu buat kegiatan ini dia memberikan kontribusi ke visi misi yang mana? Visi misi 1 kah, misi 2 kah, misi 3 kah? Ya kan? Atau Parigi belum susun visi misi kan? Nggak mungkin Bapak Ibu kan? Ini ya kalau ada analis perencana sini, enggak ada ya? Enggak ada ya Bapak Ibu ya? Jadi pada saat orang mendaftar jadi calon Bupati Parigi nih, anggaplah Bupati Parigi, maka ada program visi misinya. Maka itu disebut dengan program visi misi calon Bupati Parigi Motong. Itu masih calon. Oke, jadi maju nih calon semua dengan visi misinya. Terpilihlah salah satu calon, maka disebutlah program visi misi Bupati terpilih, Bupati Parigi Motong terpilih. Oke, nah setelah dilantik, maka itu menjadi visi misi kepala daerah Bupati Parigi Motong. Oke, masih sama bahasanya. Nah, setelah dilantik, kemudian dibahas bersama DPRD, kemudian disetujui oleh DPRD setelah dievaluasi, maka tidak disebut lagi visi misi kepala daerah, tapi disebut dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Oke? Jadi bukan lagi punyanya bupati, tapi punyanya daerah. Oke, itu ilmu tambahan buat Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau ditanya ruhnya untuk perencanaan begitu. Silakan Pak Anca. Ya, izin bertanya, Pak. Simpel saja. Berarti kalau APKL-nya pakai memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, berarti itu sudah pasti pakai USG kan, Pak? Pasti menggunakan USG, betul. Oke, makasih, Pak. Pak Anca. Ada lagi, Bapak Ibu? Pertanyaan kan banyak, Bapak Ibu. Salah satunya jam berapa selesai itu kan pertanyaan juga, Bapak Ibu. Iya, Ibu Ofni. Iya kan, betul, Ibu Ofni kan? Ibu Rahmida kan? Itu pertanyaan, Pak, jam berapa selesai? Saya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang tanya begitu, saya jawab kan. Ada lagi mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan, kalau ada yang mau dipertanyakan.
Nggak ada yang mau bertanya jam berapa selesai. Saya menunggu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, kita selesaikan untuk pembelajaran agenda 2. Silahkan Bapak Ibu, tugas individunya diupload ya di Sinergi ya. Jangan diupload di media sosial. Di Sinergi ya. Ya takutnya Bapak Ibu upload di media sosial lagi kan. Nggak juga begitu sampai segitu sekali mau ditahu bilang PNS kan. Iya. Jadi diupload di Sinergi cukup. Oke? Pastikan supaya saya nanti pas penilaian nanti tidak terlewat, Bapak Ibu. Aman, pasti lulus Pak Fikran, Ibu Dokter, Ibu Eka, lulus, Ibu Mega, jangan tegang, Ibu Ayu, jangan tegang. Yang jelas ikuti prosesnya. Prosesnya apa? Hadir tepat waktu. Oke? Nah, buat tugasnya kalau ada silahkan di-upload tepat waktu. Khusus tugas dari saya bebas, tidak ada batasan waktu, tapi kalau bisa secepatnya kalau sudah selesai upload. Ya kan? Mau request nilai berapa Ibu Ayu? Mentok. Mentok. Oke. Tidak usah senyum. Tidak usah lagi disebutkan mentok. Saya kasih untuk kelompok 3. Aman. Oke, Bapak Ibu. Nanti ketemu pada saat klasikal nanti. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita ketemu. Baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi. Pak, saya mau Silakan tanya. Ibu Eka. Kalau tugas kelompok itu yang dikumpul PDF-nya atau PPT-nya, Bapak? Oke. Kalau di Sinergi itu semuanya serba PDF. Berarti Oke, yang silakan kumpul masing-masing. ketua masing-masing. Masing-masing mengupload. Oh ya. Karena sistem nanti bacanya tidak mengupload tugas takutnya. Oke, jadi masing-masing dibagi rata, dijadikan PDF dulu, baru dibagi rata, baru diupload. Masing-masing pakai akun masing-masing ya. Berarti PPT-nya tidak usah, Bapak? Boleh juga kalau mau digabungkan dengan PPT-nya boleh pantai. Tapi yang jelas ukurannya di bawah 2 MB. Kalau saya ingat saya 2 MB. Oke. Pak Riki mau pakai punya akun? Siapa tahu pakai akun mau upload kan? Oh tidak, pakai akun sendiri saja Pak Riki. Kalau saya punya akun istimewa dia. Siapa tahu mau pakai akunnya saya, jadi saya kasih pinjam Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya lumayan kan Pak Riki kalau pakai akunnya saya nanti kasih nilainya. Iya, Pak Riki nanti kasih nilai. Ya, mungkin Pak Fikran itu, Pak. Oh, Pak Fikran. Oh, siap. Nantilah aku atur siapa yang mau pakai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan terakhir ya, betul ya? Oke. Bapak, untuk agenda 2 terakhir. Terakhir ya. Terima kasih banyak Ibu Rahmida. Oke, kalau memang ini agenda terakhir, list, but not list. Oke? Jadi bukan yang terakhir. Nanti ketemu kita lagi di kelas ICA. Oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu dan diskusinya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu silahkan jaga kesehatannya Bapak Ibu, nikmati prosesnya, pasti lulus. Oke, garansi. Oke, jangan sampai tidak ikut, karena seperti saya sampaikan dari awal, gugur karena hukum. CPNS kalau tidak ikut latsar selama 2 tahun, dia gugur karena hukum, tidak bisa lolos jadi PNS. Oke, jadi nikmati prosesnya. Yang penting lulus. Dan lulus pastinya Pak Fikran Pak Riki. Oke? Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Thank you. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Thank you Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Oke, jangan lupa saya di WA kalau saya suka. Ya. Sabar Siap, bosku. Pak. Saya juga. Iya ya. Ih, keren. Boleh ini. Siapa yang stop recording dulu, stop recording. Siapa yang mau record? Siap, Pak. Saya stop dulu, Pak. Oke, stop dulu.